kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara saksi, memang saksi fakta, tapi rasanya tentang kolegium pasti saudara udah buka undang-undang kesehatan. Di dalam pasal 270 Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2003 disebutkan bahwa kolegium dibentuk oleh kelompok ahli. Saudara tahu? Ya. Pertanyaan saya, menurut saksi, kelompok ahli ini artinya ahli bedah saraf saja di dalam bidang saudara, atau seorang ahli bedah saraf yang juga ahli dan berpengalaman di dalam dunia pendidikan? Bisa jawab, Pak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Bisa jawab tidak, Pak? Karena pendapat, iya. Saya itu pendapat jadinya. Iya, tapi makanya bisa jawab tidak, Pak? Saya tanya. menurut saya ahli bedah saraf ya, ahli bedah saraf dan yang bisa melakukan pendidikan. Setuju saya. Jadi terkait kata-kata ahli ini adalah ahli juga di bidang pendidikan. Baik, jadi jelas ya. Kemudian tadi saudara mengatakan lalu dilakukan wawancara oleh pansel. Ya. Dan pansel lah yang memutuskan siapa yang jadi. Ya. Pada sidang-sidang yang lalu, anggota pansel, saya lupa namanya, mengatakan bahwa pansel hanya menyusun grading dan menyerahkannya kepada kementerian, saya tidak tahu menteri atau dirjen, maka mereka yang memutuskan. Jadi ini berbeda dengan informasi yang barusan saksi sampaikan bahwa pansel lah yang memutuskan. Dari yang lalu, jelas itu anggota pansel mengatakan kami hanya memberi grading. Keputusan bukan kami. Yang mana yang benar? Saya nggak mengerti ya mekanisme di belakang. Iya, Setelah saya selesai itu saya nggak ngerti di belakang itu ceritanya bagaimana. Mengikuti ujian, pansel sudah. Dan saya serahkan. Iya. Maksud saya yang mulia Ya. bahwa beliau mengatakan pansel yang memutuskan, berarti beliau tahu. Ya, sepengetahuan saya Iya, memutuskan. iya. Nanti kamu yang menilai, Pak, ya. Iya, cukup. Iya. Bisa jawab tidak, Pak? Sudah cukup, ya, Pak, ya. sepengetahuan saya benar seperti itu tadi dibilang. Oh, sepengetahuan Iya. ya, Saya bukan pasti tahu. bukan sepengetahuan Baik. saya pansel menilai, ya pansel yang memutuskan. Baik, Iya. terima kasih. Satu pertanyaan lagi yang mulia. Iya, silakan, dong. Tadi saudara saksi berkali-kali mengatakan fungsi kolegium itu adalah menyusun standar kurikulum, menyusun standar kompetensi, menyelenggarakan ujian nasional, akreditasi dan sebagainya. Apakah kolegium yang saudara sekarang berada di situ sudah melakukan hal itu? Jelas belum semuanya, karena waktu dalam tempo baru 4 bulan ini kita rasanya masih jauh dari target yang harus dikerjakan. Jadi kalau dalam tatanan saya menilai pekerjaan kita sendiri sekarang, rasanya belum pantas dinilai karena pekerjaannya memang belum banyak. Baik, ya. Baik. Salah satunya tadi ujian nasional. Ujian. Saksi sendiri mengatakan bahwa ujian dilaksanakan bekerja sama Ya, dengan kolegium yang lama. ya. Artinya, kalau tanpa kolegium yang lama, apakah kolegium Anda yang sekarang ini sudah bisa mengadakan ujian? Ya. Oke. Jadi- fakta aja, Pak, ya, jangan berpendapat. jadi- Fakta, nah. Iya. Jadi bedah saraf, Iya. Profesor Astra itu memilih yang ketua bidang ujian itu adalah orang yang sama yang menjadi ketua di bidang ujian di kolegium yang lama. Jadi orangnya sama. Jadi sepengetahuan saya pola ujiannya, pola ujian sama, masih Profesor Tohar juga yang megang. Baik. Dan dia orang kolegium sebelum. Baik. Jadi pertanyaan saya yang terakhir, jadi apa salahnya dengan kolegium yang lama? Kenapa menurutnya ada yang sudah dilaksanakan ini harus kolegium yang baru? De facto, Anda pun bermain, berjalan, bisa melakukan hal-hal itu menggunakan resources yang ada pada kolegium. Gimana? Bisa jawab Ini, tidak, ini, Pak? ini pendapat berarti Ya, ya. makanya, Saya Pak, mungkin ini Pak, kalau Bapak tidak menjawab tidak punya hak, Pak, gitu loh. Bapak tidak tahu sebenarnya tidak tahu aja. Kalau saya rasanya itu pendapat juga. Iya. Saya itu pendapat kayak malu. Iya. Terima kasih, Siapa ya? yang Iya, mulia. Mas ya. Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Yang Iya. Mulia. Siap.
Saya ingin bertanya kepada saksi dari salah satu pernyataan saksi bahwa di kolegium yang baru ini kami kolegium baru berperan di dalam distribusi. Tapi jawaban yang terakhir dari pertanyaan bahwa sebetulnya distribusi bukan domain dari. Kebetulan saya ketua program penempatan dokter spesialis Kemenkes 2000. Penempatan dokter spesialis itu melalui program. Pada program pertama hanya 5 spesialis, bedah, anak, penyakit dalam, dan anestesi dan bedah. Kemudian program itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Judicial. Lahir program PGDS, pendaya gunaan dokter spesialis. Ada 2 tambahan, yaitu untuk spesialis radiologi dan patologi. Jadi saya baru tahu kalau ada program yang bisa berjalan sekarang sendiri-sendiri. Kolegium bisa menempatkan dokter di mana dan yang seperti itu. Yang kedua, saya mau bilang bahwa pernyataan saksi kolegium dahulu tidak berperan sama sekali sama. Mungkin kalau masih ada ketua kolegium anak yang lama Dr. Safira, itu anggota saya di dalam KPDS. Beliau ada di dalam kita menentukan pendistribusian spesialis. Jadi saya ingin menyanggah pendapat saksi bahwa kolegium yang lama tidak berperan di dalam distribusi, ya. Yang kedua, bahwa pendistribusian itu harus berperan. Apalagi sekarang anggarannya tipis sekali. Apa masih ada? Itu yang pertama. Izin dok, nanti sampaikan kesimpulan ya dok ya. Ya, Bukan nggak apa-apa. ya, sebetulnya pertanyaannya apakah saksi tahu ada program namanya pendistribusian yang dibuat oleh Kemenkes? Baik, apakah pernah dengar dok? Baik, silakan. PGDS? Iya, apa namanya? PGDS, pendaya gunaan dokter spesialis. Iya. PDGS Ya, pernah tahu? saya pernah mendengar tapi saya tidak mendalami. Baik, pernah mendengar. Karena jantung belum masuk, Oh baik, karena ada penyakit dalam. baik. Yang kedua, soal kolegium dan LPDP. Iya. Tampaknya saksi mau mengelaborasi bahwa kolegium sekarang ini sangat terkait dengan LPDP 50, 40 atau 50. LPDP ini sudah ada programnya dari dahulu Pak. Jadi program LPDP itu bukan program RT. Itu programnya Kementerian Keuangan. Ya, jadi statement yang disampaikan oleh saksi bahwa dengan kolegium yang baru ini LPDP menjadi lebih banyak, itu menurut hemat saya tidak sesuai. Tolong dijawab bagaimana? Ya, baik. Ya, terima kasih Pak. Memang LPDP bukan program Kemenkes. Hanya dengan sekarang kami berada pada posisi ini, yang saya rasakan adalah justru kerjasama antar lembaga menjadi lebih baik karena justru ada keterlibatan Kemenku untuk mendanai teman-teman kami yang tidak bersekolah. Jadi memang saya juga paham bahwa ini bukan di bawah Kemenkes LPDP ini. LPDP memang di bawah Kemenku. Ya, tapi artinya apa peran saudara menentukan hubungan antara lembaga dengan LPDP? Sebab LPDP boleh maju sendiri. Ya, jadi apakah Anda memberikan rekomendasi kepada LPDP dengan kolegium yang baru? Ya, bisa menjawab? Ya. Iya. Apakah kolegium baru ini memberikan rekomendasi untuk seorang dokter bisa dapat LPDP atau tidak? Itu jawabannya. Itu pertanyaannya. Mungkin saya cerita caranya ya, nanti Iya, baik. bisa atau tidaknya mungkin setelah disebut. Baik. Yang dikerjakan adalah mereka yang hendak mendaftar, mereka akan mendaftar ke PDP, Iya. mereka akan mencari dulu senternya mana yang sudah disepakati oleh kolegium,
Kemudian mereka akan mendaftar untuk diterima di sana. Setelah mendapat letter of acceptance dari tempat tersebut, mereka akan minta pendanaan dari FNU. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi yang saya sampaikan adalah jalan prosesnya kok. Seperti itu. Dan yang dia sampaikan itu mohon izin, Ya. itu terjadi yang lalu. Baik. Ya, itu. Ya. Yang terakhir, tadi saksi mengatakan bahwa kolegium yang lama itu terikat di dalam OP karena adanya ADART. Saya rasa kita struktur keorganisasian OP yang lalu semuanya. Sebetulnya OP itu memiliki 3 pilar. Pilar pertama adalah organisasi profesi, pilar kedua adalah etik, dan pilar ketiga politik. Yang masing-masing independen. Tidak bisa seorang ketua OP bilang, pendidikan jantung nggak usah 7 semester, 8 semester, 2 semester aja. Tadi, jadi tapi dari apa yang disampaikan oleh saksi bahwa di dalam kolegium yang lama itu ada hambatan karena adanya organisasi profesi. Padahal tidak. Jadi saya ingin jawaban apa dasarnya Ya. Anda menyatakan bahwa Anda terhambat sebagai kolegium yang lama karena adanya ADART. Padahal kita tahu dan Anda saya kira ini disumpah bahwa independensi daripada kolegium tiap-tiap organisasi itu ada. Terima kasih. Baik. Tapi tadi izin dok sebelum jawab, apa yang Bapak sampaikan tidak bersependapat, itu semua yang punya ditulis kembali. Ya. Kemudian tolong menghargai ya dok apa jawabannya dari saksi. Ya. Silakan Bu, mau disampaikan kembali atau Ibu menyampaikan tadi hambatan-hambatan ini pada saat kolegium lama. Mereka sebutkan ini hambatannya ini. Gitu. Ya, silakan. Jadi memang karena kami kembali lagi karena kami satu keluarga besar, jadi seperti biasa tunduk pada ADART yang memang lebih kalau dari jantung ya, Prof ya, memang lebih berfokus pada kesejahteraan anggota. Ya. Dan itu yang membuat kadang-kadang ada pertentangan di mana sulit untuk salah satu tadi mendapatkan pendidikan lanjut, kemudian membuka center baru, kemudian menetapkan kurikulum yang disepakati, itu banyak pertentangannya dan itu yang saya rasakan sebagai hambatan. Itu jawabannya dari segi jantungnya seperti itu ya Prof. Itu ya Prof ya mungkin ya.